Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Kota Wonosobo selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari, memberikan kesan misterius sekaligus damai. Kabut itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga terasa seperti sebuah selimut tebal yang menahan hawa dingin dari gunung, sekaligus memeluk setiap sudut kota dengan keheningan. Bagi Rizal, kabut ini adalah metafora yang sempurna untuk kehidupannya saat itu. Sebuah awal yang baru, penuh ketidakpastian, namun menjanjikan ketenangan. Ia adalah seorang jurnalis muda yang dulunya tenggelam dalam hiruk-pikuk Jakarta. Ambisi, persaingan, dan tuntutan pekerjaan yang tak pernah berhenti telah menggerogoti jiwanya. Setiap berita utama yang ia kejar terasa hampa, setiap pujian terasa kosong. Ia lelah, dan di dalam hati kecilnya, ia tahu ia butuh pelarian. Ketika tawaran untuk pindah ke media lokal kecil di Wonosobo datang, ia menerimanya tanpa ragu. Ia meninggalkan kebisingan kota besar untuk sebuah tempat di mana ia berharap bisa menemukan kembali makna, dan mungkin sedikit kedamaian. Wonosobo menyambutnya dengan keramahan yang tulus. Orang-orangnya ramah, selalu siap tersenyum dan menyapa. Suara azan dari masjid-masjid di kejauhan, desiran angin di antara pohon-pohon pinus, dan aroma tanah basah setelah hujan menjadi melodi yang menenangkan. Rizal menghabiskan hari-hari pertamanya dengan menulis cerita-cerita sederhana tentang para petani, para pengrajin, dan anak-anak yang bermain di jalanan desa. Setiap kata yang ia tulis terasa lebih bermakna daripada ribuan berita yang ia tulis di masa lalu. Ia mulai berpikir bahwa ia telah menemukan surga kecilnya di bumi. Malam pertama di rumah barunya, setelah seharian berkeliling dan merasakan keramahan kota, rasa lapar mulai melanda. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri jalan utama yang basah oleh sisa gerimis sore. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan panjang dari setiap pohon dan bangunan. Aroma masakan dari warung-warung kecil mulai tercium di udara, menggoda indera penciumannya. Matanya tertuju pada sebuah warung soto sederhana di sudut jalan, dekat sebuah jembatan kecil. Warung itu tampak berbeda dari yang lain. Tidak ada lampu neon mencolok atau spanduk besar. Hanya papan kayu tua yang sudah pudar dengan tulisan, "Soto daging sapi". Namun, warung itu dipenuhi oleh warga lokal. Tawa, obrolan, dan suara sendok yang beradu dengan mangkuk menciptakan sebuah simfoni yang hangat dan mengundang. Rizal, yang merasa terpanggil oleh suasana itu, memutuskan untuk mencobanya. Ia tidak tahu bahwa di dalam mangkuk soto yang akan ia nikmati, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah keputusan sederhana, yang berawal dari rasa penasaran seorang jurnalis. Warung soto itu dimiliki oleh seorang pria tua yang ramah bernama Pak Kusno. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar, yang sepertinya sudah menghabiskan puluhan tahun bekerja keras, memberikan kesan hangat dan tulus. Ia bergerak dengan gesit di balik etalase, menyendokkan nasi, irisan daging, dan menyiramnya dengan kuah soto yang mengepul. Aroma dari kuah itu langsung menyambut Rizal, sebuah perpaduan wangi rempah-rempah, jahe, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hampir terasa manis. Rizal memesan satu porsi, dan Pak Kusno, dengan senyum ramah, menyiapkannya. Saat soto itu dihidangkan, Rizal terkejut. Tampilannya sederhana, nasi, irisan daging, tauge, seledri, dan kerupuk. Namun, saat ia menyendokkan dagingnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dagingnya tidak seperti daging sapi pada umumnya. Teksturnya sangat lembut, bahkan hampir lumer di lidah, dengan rasa yang manis dan gurih yang luar biasa. Itu adalah rasa yang tak pernah ia temukan di soto manapun yang pernah ia makan. Daging spesial, Mas, kata Pak Kusno, seolah membaca pikiran Rizal. Hanya orang-orang tertentu yang tahu rasanya. Rizal mengangguk, terlalu sibuk menikmati hidangan itu hingga ia tak sempat bertanya lebih jauh. Ia menghabiskan sotonya hingga tetes terakhir, terpesona oleh kenikmatan yang tak dapat dijelaskan. Setelah selesai makan, ia menatap Pak Kusno,
matanya penuh dengan kekaguman. "Pak, soto Bapak benar-benar luar biasa," kata Rizal. "Ini soto terlezat yang pernah saya makan. Apa rahasia dagingnya? Kenapa bisa selembut itu?" Pak Kusno tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ah, itu rahasia keluarga, Nak. Resepnya sudah turun-temurun. Kami tidak bisa memberitahu siapapun." Jawaban itu tidak memuaskan Rizal. Sebagai seorang jurnalis, ia memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ia mencoba lagi. "Tapi ini benar-benar unik, Pak. Bahkan lebih lembut dari daging sapi wagyu terbaik yang pernah saya coba. Pasti ada sesuatu yang berbeda." Kali ini, Pak Kusno tidak tersenyum. Matanya menatap Rizal dengan tatapan yang dingin, meskipun hanya sesaat. "Sudah saya bilang, Nak, ini resep keluarga. Tidak perlu tahu lebih jauh." Rizal, yang peka terhadap perubahan nada, memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Ia membayar dan meninggalkan warung itu, tetapi pikiran tentang soto itu terus menghantuinya. Ia tidak bisa melupakannya. Rasanya, teksturnya, dan jawaban misterius Pak Kusno. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali lagi, tidak hanya untuk makan soto, tetapi untuk mencari tahu rahasia di baliknya. Rasa ingin tahu adalah racun bagi jurnalis yang memilih hidup tenang. Rizal, yang awalnya datang ke Wonosobo untuk menghindari kegelisahan, kini malah dihantui olehnya. Pikiran tentang soto Pak Kusno yang luar biasa itu tidak pernah hilang dari benaknya. Rasa manis yang aneh itu, tekstur yang terlalu lembut, dan tatapan dingin dari mata Pak Kusno yang tulus, semua itu terasa seperti teka-teki yang menuntut untuk dipecahkan. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyortir berkas di meja kerjanya, sebuah laporan menarik perhatian Rizal. Ini adalah laporan sederhana, hanya sebuah paragraf pendek yang diselipkan di antara berita-berita ringan lainnya. Seorang pedagang kain dari Solo, Rahmat, dilaporkan hilang setelah 1 bulan tinggal di kontrakan Desa Sempong. Rizal awalnya tidak terlalu memikirkannya. Hilangnya orang di kota manapun bukanlah berita besar. Namun, keesokan harinya, laporan lain datang. Kali ini, seorang mahasiswi seni yang sedang melakukan penelitian di Wonosobo, Lastri, juga tidak bisa dihubungi selama seminggu. Kemudian, seorang pekerja pabrik dari luar kota, Budi, juga menghilang tanpa jejak. Rizal mulai melihat sebuah pola yang aneh. Semua yang hilang adalah pendatang. Mereka semua tinggal sendirian, tanpa keluarga atau kerabat dekat yang bisa melacak mereka. Kepergian mereka tidak menimbulkan banyak gejolak. Polisi setempat tampak santai, seolah-olah kasus ini hanya sekadar orang-orang yang bosan dan kembali ke kampung halaman mereka. Rizal, yang terbiasa dengan sikap pesimistis dan skeptis di kota besar, tidak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Ia memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi. Petugas yang bertugas, seorang pria gemuk dengan kumis lebat yang selalu mengunyah permen, hanya tertawa kecil. "Ah, Mas ini pendatang baru, ya?" katanya dengan nada meremehkan. "Kasus seperti ini biasa, Mas. Wonosobo itu kota dingin, tapi hatinya hangat. Mereka mungkin saja kembali ke kampung halaman tanpa memberitahu siapapun. Biasa itu." Rizal mencoba berdebat. "Tapi, Pak, ini sudah 3 orang dalam sebulan. Dan semuanya adalah pendatang. Apa ini tidak aneh? Anjing hilang di desa juga ada 3 dalam sebulan, Mas," jawab petugas itu, kembali mengunyah permennya. "Apa itu aneh? Sudah, Mas. Tidak usah terlalu dipikirkan. Daripada pusing-pusing, coba makan soto Pak Kusno. Itu soto paling enak se-Wonosobo. Dagingnya bikin ketagihan." Kalimat terakhir itu seperti sambaran petir bagi Rizal. Soto Pak Kusno. Nama itu kembali muncul, menghubungkan 2 hal yang paling mengganggu pikirannya, kelezatan soto dan hilangnya orang-orang. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebuah firasat buruk merayap di punggungnya, sebuah ide mengerikan yang tidak masuk akal namun terus-menerus mengusik. Rizal meninggalkan kantor polisi dengan perasaan frustrasi. Ia menyadari bahwa di balik keramahan kota Wonosobo, ada semacam kepatuhan yang buta, sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan pada kebaikan dan kesucian kota ini. Mereka menolak untuk melihat sesuatu yang buruk, bahkan jika itu sudah berada di depan mata mereka.
Atau, apakah mereka sengaja menutup mata? Malam itu, di kamar kontrakannya, Rizal membentangkan peta Wonosobo di lantai. Ia menandai lokasi warung Pak Kusno dengan spidol merah. Ia juga menandai lokasi-lokasi terakhir orang-orang yang hilang. Sebuah kontrakan di Sempor, sebuah rumah sewa di dekat alun-alun, dan sebuah kos-kosan di pinggir kota. Rizal melihat pola yang jelas, titik-titik lokasi itu menyebar di sekitar pusat kota, di mana warung Pak Kusno berada. Ia mulai membandingkan tanggal-tanggal hilangnya mereka dengan ingatan pribadinya. Rizal mencoba mengingat kembali waktu ia makan soto Pak Kusno. Ia mengingat percakapannya dengan Pak Kusno. Daging spesial, Mas, kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Rizal mencoba mencari tahu kapan daging spesial itu tersedia. Ia tidak punya bukti, hanya sebuah firasat, sebuah teori konspirasi yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membawa teori ini ke redaksinya, karena mereka akan menganggapnya gila. Ia harus mencari bukti sendiri, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti adalah dengan mengamati Pak Kusno. Ia harus menemukan rahasia di balik soto yang paling terkenal di Wonosobo. Mata Rizal menjadi cermin dari obsesi yang membara. Ia tidak bisa lagi makan dengan tenang, tidak bisa tidur nyenyak. Aroma kuah soto yang dulu begitu menggugah selera kini berubah menjadi bau busuk di imajinasinya, mengingatkan pada rasa manis yang aneh dari daging yang lembut itu. Ia tidak lagi melihat Wonosobo sebagai tempat pelarian, melainkan sebagai sangkar raksasa yang ramah, di mana kejahatan bersembunyi di balik senyum dan kabut. Rizal memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia berbohong kepada redaksinya, mengatakan bahwa ia perlu menenangkan diri karena tekanan pekerjaan. Pimpinannya hanya mengangguk setuju, menganggapnya sebagai jurnalis kota besar yang belum terbiasa dengan ritme santai Wonosobo. Sebenarnya, Rizal merancang sebuah rencana sederhana. Ia akan mengamati Pak Kusno secara diam-diam. Hari-hari pertamanya dihabiskan di sebuah warung kopi di seberang jalan dari warung soto. Rizal memesan kopi pahit dan duduk di sana selama berjam-jam, matanya terpaku pada warung Pak Kusno. Ia mencatat setiap detail, jam buka dan tutup, jumlah pelanggan, cara Pak Kusno berinteraksi dengan mereka. Ia melihat Pak Kusno tersenyum, tertawa, dan mengobrol dengan akrab dengan para pelanggannya. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar tampak begitu jujur dan tulus. Sulit untuk membayangkan bahwa pria ini memiliki sisi gelap. Rizal bahkan sempat berpikir bahwa ia mungkin salah, bahwa semua ini hanyalah paranoia belaka. Namun, ia terus mengamati. Ia mulai menyadari sebuah keanehan. Pada malam-malam tertentu, yang tidak terduga, Pak Kusno akan menutup warungnya lebih awal. Bukan karena kehabisan bahan, karena Rizal melihatnya masih memiliki banyak persediaan. Dan pada pagi hari setelah malam-malam itu, warungnya akan dipenuhi pelanggan yang antusias, bersemangat untuk mencicipi daging spesial yang baru. Rizal mencocokkan tanggal-tanggal ini dengan catatan hilangnya orang. Dan ia menemukan sebuah pola yang mengerikan. Setiap kali ada orang yang dilaporkan hilang, Pak Kusno akan mengumumkan adanya daging spesial yang baru. Obsesi Rizal semakin dalam. Ia mencoba mendekati warung itu dengan kedok berbeda. Suatu kali, ia mencoba berpura-pura menjadi penjual bumbu, dan meminta izin untuk melihat dapur. Namun, Pak Kusno dengan sopan menolaknya. "Dapurku sempit, Mas. Nanti bumbu-bumbu Mas malah tumpah." Senyumnya tampak ramah, tetapi matanya memancarkan peringatan. Lain waktu, Rizal berpura-pura ingin mewawancarai Pak Kusno untuk sebuah artikel tentang warung legendaris Wonosobo. Pak Kusno tersenyum bangga, tetapi ia hanya mengizinkan Rizal mewawancarai di depan warung, di mana banyak pelanggan lain. Setiap kali Rizal mencoba mengarahkan pertanyaan ke arah bahan-bahan atau rahasia dapur, Pak Kusno dengan lihai mengalihkannya ke cerita-cerita tentang para pelanggannya atau sejarah singkat warungnya. Rizal merasakan dinding-dinding yang tidak terlihat di sekelilingnya. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menghadapi Pak Kusno atau meyakinkan pihak berwajib. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di warung kopi, ia melihat sebuah mobil van putih berhenti di dekat warung Pak Kusno. Mobil itu tidak memiliki plat nomor. Seorang pria bertopi keluar, dan Pak Kusno menyambutnya dengan ramah.
Mereka berbicara sebentar, dan pria itu menyerahkan sebuah karung besar berwarna coklat kepada Pak Kusno. Karung itu tampak berat. Pak Kusno membawanya ke dalam warungnya, dan pria bertopi itu pergi. Jantung Rizal berdebar kencang. Ia segera mengambil ponselnya dan memotret mobil van itu, meskipun ia tahu bahwa plat nomornya tidak terlihat. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah kepingan teka-teki yang penting. Malam itu, Rizal tidak bisa tidur. Ia memproses semua informasi yang ia dapatkan. Ia yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tidak tahu siapa pria bertopi itu, tetapi ia yakin bahwa ia adalah pemasok daging spesial Pak Kusno. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti pria itu. Ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Rasa takut mulai merayap di punggungnya. Wonosobo yang dulu damai kini terasa seperti tempat yang berbahaya. Orang-orang yang ia pikir ramah kini tampak mencurigakan. Ia merasa bahwa ia sedang diawasi. Namun, ia tidak bisa berhenti. Hatinya sebagai jurnalis yang dulunya mati, kini hidup kembali, menuntut kebenaran. Ia tahu bahwa ia harus melakukannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang hilang. Rizal memutuskan, ia akan kembali ke warung kopi itu keesokan harinya, dan ia akan menunggu mobil van itu kembali. Ia akan mengikutinya sampai kemanapun. Ia harus menemukan sumber dari daging spesial itu. Ia tahu, ia mungkin tidak akan kembali, tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa hidup dengan kebenaran yang tidak terungkap. Pagi itu, udara Wonosobo terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal memeluk kota dengan erat, mengubah setiap siluet menjadi bayangan yang tidak jelas. Bagi Rizal, kabut itu bukan lagi simbol kedamaian, melainkan penyamaran yang sempurna untuk sebuah kejahatan. Ia bangun sebelum matahari terbit, hatinya berdebar dengan kombinasi ketakutan dan tekad. Ia mengenakan jaket tebal, membawa ransel kecil berisi kamera, ponsel, senter, dan sebotol air. Ia merasa seperti mata-mata dalam film murahan, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa bahaya yang menunggunya adalah nyata. Ia mengendarai motor sewaan bututnya menuju warung kopi yang sama. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa pedagang pasar yang sibuk menyiapkan dagangan mereka. Rizal memesan kopi, tetapi ia tidak menyentuhnya. Matanya terpaku pada warung soto Pak Kusno, menunggu bayangan van putih itu muncul kembali. Detik-detik terasa seperti jam, setiap suara angin dan setiap langkah kaki orang lewat membuat jantungnya melonjak. Ia membayangkan skenario terburuk, bagaimana jika Pak Kusno melihatnya? Bagaimana jika ia tidak datang? Tepat pukul 3 dini hari, van itu muncul. Mesinnya tua, suaranya kasar, tetapi bagi Rizal, itu adalah suara kebenaran yang datang mendekat. Van itu melaju dengan pelan, berhenti di depan warung soto. Rizal melihat pria bertopi yang sama, yang kini terlihat lebih menyeramkan dalam kegelapan. Ia keluar, membawa karung besar yang tampak berat. Pak Kusno, yang sudah menunggunya, menerima karung itu dengan senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang kini terlihat seperti topeng. Rizal tidak menunggu lagi. Ia membayar kopinya, melompat ke atas motornya, dan mengikuti van itu. Ia menjaga jarak aman, cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak, tetapi cukup jauh agar tidak terlihat. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Van itu tidak mengambil jalan raya utama. Ia berbelok ke jalan-jalan sempit, menembus ganggang yang hanya bisa dilewati satu mobil, melewati rumah-rumah penduduk yang terlelap dalam kegelapan. Wonosobo yang ia kenal sebagai kota yang hangat kini terasa seperti labirin yang penuh jebakan. Setelah hampir setengah jam, van itu meninggalkan batas kota dan menuju ke arah utara, ke kaki gunung. Jalanan berubah. Aspal mulus kini diganti dengan jalan berbatu yang bergelombang. Pepohonan pinus menjulang di kedua sisi jalan, menciptakan terowongan gelap yang menelan suara dan cahaya. Udara menjadi lebih dingin dan lebih lembab, menusuk tulang. Rizal mematikan lampu motornya dan hanya mengandalkan cahaya dari lampu belakang van untuk navigasi. Hatinya berdebar kencang, takut akan setiap tikungan dan setiap suara ranting patah. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah ia benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah kecurigaan gila? Van itu akhirnya berhenti. Bukan di sebuah rumah,
melainkan di sebuah bangunan tua yang terisolasi, yang sepertinya sudah tidak digunakan selama puluhan tahun. Bangunan itu tampak seperti pabrik pengolahan daging atau rumah jagal lama, dengan dinding beton yang retak dan jendela yang pecah. Aromanya, bahkan dari kejauhan, terasa amis dan busuk, seperti bau kematian yang sudah lama. Bulu kuduk Rizal merinding. Ia memarkir motornya di balik semak-semak lebat, jauh dari pandangan. Ia berjalan mengendap-endap menuju bangunan itu, menghindari ranting-ranting kering dan batu-batu yang bisa membuat suara. Di balik tumpukan tong-tong baja karatan, ia mengintip. Ia melihat pria bertopi itu menurunkan karung dari van. Karung itu tidak hanya berat, tetapi juga berbau busuk. Pak Kusno dan pria bertopi itu berbicara dengan suara pelan, terlalu pelan bagi Rizal untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Rizal mengambil kamera profesional kecilnya dari ransel dan memotret mereka, berharap detailnya akan terlihat jelas. Ia melihat pria bertopi itu membuka sebuah pintu besi tua yang berderi. Di dalamnya, samar-samar terlihat sebuah ruangan gelap. Rizal mengambil napas dalam-dalam dan mendekat, merayap di tanah basah. Ia menemukan sebuah jendela yang pecah. Melalui lubang kecil itu, ia mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya mengalir dingin. Di sudut ruangan, seorang wanita muda terikat di kursi. Itu adalah Lastri, mahasiswi seni yang ia cari. Ia memotretnya. Ia melihat pria bertopi itu dan pria berbadan besar lainnya sedang mengerjakan sesuatu di atas meja. Meja itu penuh dengan pisau jagal, gergaji, dan benda-benda tajam lainnya. Sebuah karung besar berisi potongan-potongan daging yang dibalut plastik, daging yang sama persis dengan yang ada di soto Pak Kusno. Potongan-potongan itu tidak terlihat seperti daging sapi. Warnanya terlalu pucat, dan teksturnya terlalu aneh. Rizal mengambil beberapa foto lagi. Ia melihat salah satu potongan itu, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah. Sebuah tato yang familiar, tato kupu-kupu yang pernah ia lihat di poster orang hilang yang dimiliki oleh Lastri. Rizal tidak bisa bernapas. Ia merasakan pusing yang luar biasa, seolah-olah seluruh dunia berputar. Ia mundur, menjauh dari jendela, ingin berteriak dan lari, tetapi kakinya terasa seperti terikat. Ia menyadari bahwa ia telah mengonsumsi sesuatu yang mengerikan. Ia menyadari bahwa rahasia di balik soto Pak Kusno jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ia harus mengambil lebih banyak bukti, bukti yang tidak terbantahkan. Ia melihat ada pintu di sisi lain gedung yang sedikit terbuka. Ia memutuskan untuk masuk. Dengan keringat dingin mengalir di punggungnya, ia masuk ke dalam. Bau busuk kini lebih kuat, menusuk hidung dan tenggorokannya. Ia berjalan perlahan, mengandalkan senter dari ponselnya. Lantai basah, dan ia bisa merasakan lendir-lendir aneh di bawah sepatunya. Ia mendengar suara bisikan dan langkah kaki dari depan, lalu terdengar suara desah. Ia tahu ada orang lain di sini. Ia bersembunyi di balik rak-rak besi tua yang penuh dengan tumpukan kotak. Jantungnya berdebar kencang, ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam perangkap. Ia mencoba untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti tepat di dekatnya. Rizal menahan napas. Ia mendengar suara seseorang yang mengambil sesuatu dari rak. Ia menunggu, berpikir bahwa ia akan tertangkap. Lalu, ia mendengar suara bisikan yang dingin, "Aku tahu ada orang lain di sini." Tubuh Rizal menegak. Ia melihat sebuah bayangan yang tidak jelas di depannya. Ia harus lari. Ia harus keluar dari sini. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa lari. Ia terlalu dekat dengan kebenaran. Ia harus mengambil lebih banyak bukti. Ia tahu, ia harus berjuang. Bisikan dingin itu menusuk telinga Rizal, bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai pengakuan bahwa ia telah gagal. Ia tidak menyadari bahwa bau amis dan busuk yang menusuk hidungnya telah menutupi bau asap rokok yang dibawa oleh pria berbadan besar yang kini berdiri di depannya. Tubuhnya tinggi dan lebar, bayangannya menjulang di dinding, dan matanya memancarkan kecerdikan yang menakutkan. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menangkap Rizal, seolah ia menikmati permainan kucing dan tikus ini. "Kau pendatang, kan?" Suara itu berbisik lagi, kini dengan senyum yang membuat Rizal merinding. "Kau pikir Wonosobo ini seindah dongeng? Di balik keindahan kabut, ada banyak hal yang tak bisa kau lihat."
Rizal tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol rekam pada ponselnya, berharap bisa merekam percakapan ini. Keringat dingin mengalir di punggungnya, membasahi jaketnya. Ia tahu, ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bermain cerdas. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Rizal mencoba, suaranya bergetar. Aku hanya tersesat. Aku mencari jalan pulang. Pria itu tertawa, tawa yang terdengar seperti gergaji yang menggores besi. Kau pikir aku bodoh? Aku melihatmu bersembunyi. Aku tahu kau mengambil foto. Berikan ponselmu, sekarang. Rizal tahu ia tidak bisa melawan. Ia memegang ponselnya erat-erat, memikirkan rencana cepat. Pria itu mulai mendekat, langkahnya pelan dan mantap. Rizal mengambil napas dalam-dalam, dan dengan kekuatan yang datang dari keputusasaan, ia melemparkan senter ponselnya ke arah pria itu. Senter itu mengenai kepala pria itu, tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatnya terkejut. Pria itu berteriak, dan di saat yang sama, Rizal berlari. Ia tidak melihat ke belakang, ia hanya berlari lurus, menembus lorong gelap yang ia masuki. Ia mendengar suara gergaji yang jatuh ke lantai, dan suara makian yang keras di belakangnya. Tangkap dia, suara pria bertopi itu berteriak. Rizal berlari. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, suara gema yang berlipat ganda, seolah ada lebih dari satu orang yang mengejarnya. Ia berlari secepat yang ia bisa, menabrak tumpukan tong-tong baja, membuat suara yang berisik di seluruh ruangan. Ia tahu ia harus menemukan jalan keluar. Ia melihat sebuah pintu yang tidak terkunci di ujung lorong, dan ia lari ke arahnya. Pintu itu terbuka ke sebuah ruangan kecil. Ruangan itu kosong, hanya berisi beberapa karung. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi di sini, ia harus mencari jalan lain. Ia melihat sebuah jendela yang terbuka. Jendela itu kecil, terlalu kecil untuk dilewati, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia mencoba melompat ke arah jendela, memecahkan kaca yang tersisa. Ia memaksakan tubuhnya untuk melewatinya. Ia merasakan goresan di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya peduli untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Ia berhasil keluar, dan ia menemukan dirinya berada di halaman belakang, di mana ia melihat sebuah jalan setapak yang menembus hutan. Ia mendengar suara-suara dari dalam bangunan. Dia kabur. Cari dia. Rizal berlari ke arah hutan, tidak peduli dengan duri-duri yang mencakar kakinya atau ranting-ranting yang memukul wajahnya. Ia berlari dalam kegelapan, hanya mengandalkan instingnya untuk menemukan jalan. Ia mendengar suara anjing yang menggonggong di kejauhan, dan ia tahu mereka menggunakan anjing pelacak. Ia harus lari lebih cepat. Ia harus menyembunyikan jejaknya. Ia melihat sebuah sungai kecil di depannya. Ia tahu bahwa air bisa menghilangkan baunya. Ia melompat ke sungai, airnya sedingin es, dan ia berenang ke seberang. Ia keluar dari sungai, merasa lelah, kedinginan, dan terluka. Ia terus berlari, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus kembali ke motornya. Ia harus membawa bukti-bukti ini ke tempat yang aman. Ia akhirnya berhasil kembali ke tempat ia memarkir motornya. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya gemetar. Ia melompat ke atas motornya, menyalakannya, dan melaju secepat mungkin. Ia tidak peduli jika ia membuat suara. Ia hanya ingin keluar dari hutan terkutuk itu. Ia tahu ia sedang dikejar, dan ia bisa mendengar suara motor lain yang menyusulnya. Mereka bukan hanya pria bertopi itu, tetapi juga orang-orang lain yang terlibat. Rizal melaju dengan kecepatan penuh, menembus kabut, membiarkan angin dingin menampar wajahnya. Ia melihat ke belakang, dan ia bisa melihat dua motor lain yang mengikutinya. Mereka sangat cepat, dan mereka berani menembus kegelapan tanpa lampu. Rizal tahu mereka mengenali jalanan ini, dan mereka tahu cara menangkapnya. Ia berbelok tajam, menembus ganggang sempit yang ia lewati sebelumnya. Ia mencoba untuk membuat jarak, tetapi mereka sangat cepat. Ia akhirnya sampai di kota. Jalanan masih sepi. Ia melihat lampu warung-warung yang sudah mulai menyala, dan ia merasa sedikit lega. Ia melaju ke arah rumahnya, berharap ia bisa sampai di sana dengan aman. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa pulang ke rumah.
Mereka tahu di mana ia tinggal. Ia harus pergi ke tempat lain, tempat yang aman. Ia memutar arah, melaju ke arah kantornya. Ia tahu ia harus bertemu dengan pimpinannya. Ia harus menunjukkan semua bukti yang ia miliki. Ia tiba di kantornya, kantor media lokal kecil yang selalu sepi di malam hari. Ia memarkir motornya di belakang, menyembunyikannya di balik semak-semak. Ia berlari ke pintu, dan ia menyadari bahwa pintunya terkunci. Ia menutup dirinya sendiri. Ia harus memecahkan jendela. Ia mengambil batu besar, dan ia memecahkan jendela kecil di pintu. Ia masuk ke dalam, dan ia merasakan ketenangan yang aneh. Ia berada di tempat yang aman. Untuk sementara, ia segera berlari ke ruangannya, menyalakan komputernya, dan memasukkan kartu memori dari kameranya. Ia melihat foto-foto yang ia ambil, dan ia merasa mual. Wajah Lastri yang terikat, potongan-potongan daging yang aneh, dan wajah pria bertopi itu. Rizal melihat wajahnya dengan jelas, dan ia terkejut. Wajah itu adalah wajah seorang pejabat lokal yang ia kenal, seorang tokoh masyarakat yang dihormati oleh semua orang di Wonosobo. Jantung Rizal berdebar kencang. Ia menyadari bahwa kejahatan ini tidak hanya melibatkan Pak Kusno. Itu adalah sebuah jaringan besar yang melibatkan orang-orang penting di Wonosobo. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu depan. "Buka pintunya, Mas. Kami tahu kau ada di dalam." Itu adalah suara Pak Kusno. Suaranya tidak lagi ramah, melainkan dingin dan menyeramkan. Rizal menahan napas. Ia tidak bisa lari. Ia terperangkap. Ia menatap komputernya, melihat foto-foto yang ia miliki. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus berjuang. Rizal mengambil kartu memori dari komputernya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa melawan. Ia mendengar suara pintu yang didobrak. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kartu memori itu ke dalam amplop dan menulis alamat pimpinannya di Jakarta. Ia harus mengirimkannya. Ia tahu itu adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan ia harus mengungkap kebenaran di balik soto yang paling terkenal di Wonosobo. Dobrakan pintu itu bagaikan guruh yang membelah keheningan malam. Angselnya patah, kayu-kayunya terbelah, dan pintu itu jatuh dengan suara berdebu. Rizal menelan ludah, detak jantungnya menggila di telinga. Cahaya dari senter yang dibawa oleh Pak Kusno menyorot lurus ke matanya, membutakan sejenak. Di belakang Pak Kusno, ada pria bertopi yang kini membuka topinya, menampakkan wajahnya. Benar dugaan Rizal. Dia adalah Gunawan, seorang pejabat yang dikenal dermawan dan memiliki koneksi kuat. Di sampingnya, berdiri 3 orang lagi, perawakannya garang, mata mereka kosong tanpa emosi. "Akhirnya kau di sini, Nak." Suara Pak Kusno terdengar hampa, tanpa kehangatan yang pernah ia berikan. "Kenapa kau harus mencari masalah? Kau tahu, hidupmu bisa jauh lebih tenang di sini jika kau tidak terlalu ingin tahu." Rizal berdiri tegak, memegang amplop itu erat-erat. "Kalian membunuh orang. Kalian membuat soto dari daging manusia. Aku punya buktinya." Gunawan tersenyum sinis. "Kau pikir foto-foto itu akan mengubah apapun? Kau pikir siapa yang mengatur kota ini, Nak? Polisi? Jaksa? Bupati? Semuanya ada di bawah kendaliku. Mereka tahu tentang soto itu. Mereka bahkan menjadi pelanggan terbaikku." Wajah Rizal memucat. Ia merasa seluruh fondasi yang ia bangun tentang Wonosobo hancur berkeping-keping. Itu bukan hanya konspirasi kecil, itu adalah sebuah jaringan korupsi dan kejahatan yang terorganisir dengan rapi, dilindungi oleh kabut dan keramahan palsu. Ia melihat Gunawan mengeluarkan sebilah pisau dari saku jaketnya, mengilat di bawah cahaya senter. Rizal tahu ia tidak akan selamat. Ia harus melakukan sesuatu yang gila. "Ponselmu, Nak," teriak salah satu pria berbadan besar. Ia maju, mencoba merebut ponsel Rizal. Rizal bertindak cepat. Ia melemparkan amplop itu keluar jendela, ke arah jalanan yang sepi. Angin malam menerbangkan amplop itu, membuatnya melayang tak tentu arah sebelum jatuh di selokan di seberang jalan. Semua pria itu terkejut. Mereka menatap Rizal, mata mereka menyala dengan amarah.
Gunawan tertawa dingin. Kau pikir itu akan sampai ke Jakarta? Gunawan menertawakan ide Rizal. Amplop itu mungkin akan basah dan hancur di sana. Tapi, Nak, aku salut dengan kenekatanmu. Sayang sekali, itu akan menjadi kenekatan terakhirmu. Gunawan memberikan isyarat, dan pria-pria itu menerjang Rizal. Rizal mencoba melawan, memukul, menendang, tetapi tenaganya tidak sebanding dengan mereka. Ia dipukul di kepala, merasakan sakit yang luar biasa, dan penglihatannya menjadi buram. Mereka mengikatnya, membungkam mulutnya dengan kain kotor. Rizal mencoba meronta, tetapi ia tahu itu sia-sia. Ia seperti daging yang siap diolah. Mereka menyeret Rizal keluar dari kantor, memasukkannya ke dalam van yang sama. Perjalanan kembali terasa lebih mengerikan daripada saat ia mengikutinya. Mereka tidak lagi menyembunyikan kejahatan mereka. Mereka tertawa, mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan mengolah dirinya. Jangan khawatir, Mas, kata Pak Kusno, suaranya kini terdengar seperti tawa setan. Dagingmu terlihat bagus, teksturnya pasti lembut. Besok pagi, soto kita akan menjadi yang paling dicari. Daging spesial edisi jurnalis. Rizal memejamkan mata, memikirkan kembali semua kenikmatan yang ia rasakan saat makan soto itu. Rasa manis yang aneh itu kini terasa seperti pahit yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah memakan sisa-sisa dari orang-orang yang hilang. Mual yang luar biasa memenuhi tenggorokannya. Ia memuntahkan semua isi perutnya, tetapi tidak ada yang keluar selain rasa pahit yang mendalam. Van itu akhirnya berhenti di bangunan tua yang sama. Pintu besi berderit, dan mereka menyeret Rizal masuk. Bau busuk, bau darah, dan bau kematian kini terasa jauh lebih kuat. Cahaya dari lampu gantung yang remang-remang menyorot ke sebuah pemandangan yang membuat jantung Rizal hampir berhenti. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besi. Di atasnya, tergeletak 3 mayat. Satu di antaranya adalah Lastri. Tubuh mereka sudah terpotong-potong, dan darahnya menetes dari meja ke lantai. Rizal melihat tato kupu-kupu Lastri yang kini terpotong di bagian lengannya. Rizal nyaris pingsan. Matanya menangkap pemandangan yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, sebuah mesin penggiling daging tua yang berkarat berdiri tegak. Di sampingnya, beberapa ember penuh dengan organ-organ dan potongan-potongan tubuh. Rizal tidak bisa lagi menahan air matanya. Pak Kusno, Gunawan, dan yang lainnya berdiri di sekeliling Rizal, menatapnya dengan senyum. Selamat datang di dapur kami, Nak, kata Pak Kusno. Di sini, kita bisa mengubah kehidupan menjadi hidangan yang lezat. Kami tidak menyia-nyiakan apapun. Gunawan mendekat, matanya menatap Rizal dengan tatapan dingin. Kau tahu, ini semua dimulai dari sebuah ide sederhana. Kami adalah orang-orang Wonosobo. Kami tahu siapa yang datang dan siapa yang pergi. Dan kami menyadari, banyak dari mereka adalah orang-orang yang tidak dibutuhkan. Mereka hanya datang untuk mencari sensasi, untuk memotori kota kami. Jadi, kami memutuskan untuk membuat mereka bermanfaat. Kami tidak membunuh, kami hanya mengubah mereka menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain. Tapi, apa yang membuat kalian tega melakukan ini? Rizal berhasil berbisik, suaranya tercekat. Pak Kusno tertawa. Tega? Nak, ini adalah sebuah kehormatan. Daging manusia, jika diolah dengan benar, memiliki rasa yang sangat unik. Manis, lembut, dan gurih. Tidak ada daging sapi di dunia ini yang bisa menandingi rasanya. Kami memberikan kebahagiaan kepada orang-orang Wonosobo. Rizal merasa mual lagi. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Gunawan mengambil sebuah gergaji dari meja dan menyalakannya. Suara gergaji itu bergetar di seluruh ruangan. Sekarang, giliranmu. Jangan khawatir. Kami akan membuatmu menjadi soto terbaik. Kau akan dikenang selamanya. Rizal memejamkan mata, menunggu takdirnya. Ia merasa putus asa. Ia gagal. Ia tidak bisa mengungkap kebenaran. Ia hanya akan menjadi soto. Namun, tiba-tiba, sebuah suara yang ia tidak kenal berteriak dari luar. Polisi, kepung bangunan ini. Semua orang di ruangan itu terkejut.
Gunawan mengumpat dan ia melirik ke arah pintu. Rizal melihat cahaya biru dan merah dari luar. Polisi datang. Tapi bagaimana? Siapa yang memanggil mereka? Rizal melihat keluar jendela. Ia tidak melihat amplopnya di selokan. Ia melihat sebuah mobil pos yang diparkir di seberang jalan. Ia menyadari amplop itu mungkin sudah diambil. Tapi oleh siapa? Gunawan mengambil pisau dari tangannya dan ia berbisik kepada Rizal. Kau beruntung, nak. Kali ini kau lolos. Tapi kami akan menemukanmu. Dan kau akan menjadi soto paling pahit yang pernah ada. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Pria-pria di dalam bangunan itu panik. Mereka berlari ke arah pintu belakang, mencoba melarikan diri. Gunawan melihat ke arah Rizal, matanya penuh amarah. Kita akan bertemu lagi, ia berbisik, dan ia menghilang ke dalam kegelapan. Rizal tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar. Ia melihat polisi masuk. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ia melihat seorang petugas polisi berlari ke arahnya dan membuka ikatan yang membelenggunya. Kau baik-baik saja? Tanya petugas itu. Rizal tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia selamat. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Ketenangan Wonosobo, kota di balik kabut, pecah seperti cermin yang jatuh ke lantai. Kepingan-kepingan kebohongan berserakan, memantulkan wajah-wajah ketakutan dan jijik. Teriakan polisi yang didengar Rizal bukanlah ilusi, melainkan kenyataan yang datang dari sebuah kebetulan yang luar biasa, dari tangan seorang pahlawan tak terduga. Pahlawan itu adalah seorang tukang pos paruh baya bernama Jono. Ia sudah bekerja di kantor pos Wonosobo selama lebih dari 20 tahun. Ia mengenal setiap gang, setiap jalan setapak, dan setiap selokan di kota itu. Rutinitasnya tidak pernah berubah, mengantarkan surat dan paket, menyapa warga yang ramah, dan menikmati keheningan pagi. Malam itu, ia sedang mengantar paket terakhirnya, paket obat untuk seorang nenek tua yang sakit. Jalanan sepi, dan Jono menikmati kesendiriannya. Ia melihat sebuah amplop putih melayang di udara, diterbangkan oleh angin kencang. Amplop itu tampak seperti kertas bekas, tetapi hati Jono tergerak untuk mengambilnya. Ia melihat amplop itu jatuh di selokan, tepat di depan kantor media lokal. Jono adalah orang yang jujur dan berdedikasi. Ia memutuskan untuk mengambil amplop itu, berpikir bahwa itu adalah dokumen penting yang terjatuh dari tas seorang jurnalis. Amplop itu basah, tetapi tulisannya masih bisa dibaca. Kepada pimpinan redaksi, Jakarta. Jono merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ada tulisan di dalam amplop, sebuah kartu memori kecil. Ia melihat tulisan kecil yang bergetar di selembar kertas yang terlipat di dalam amplop. Pimpinan, buka ini. Ada kejahatan mengerikan di Wonosobo. Saya akan menjadi korban berikutnya. Jono tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak berpikir panjang. Ia mengabaikan rutinitasnya dan langsung mengendarai motornya ke kantor polisi. Petugas yang bertugas di malam hari, yang sama dengan yang Rizal temui, terkejut melihat Jono yang biasanya tenang, kini panik. Jono menyerahkan kartu memori itu. Petugas itu, yang selalu skeptis, menganggapnya sebagai lelucon. Ah, Pak Jono, ini sudah malam. Besok saja. Namun, Jono bersikeras. Pak, ini tentang pembunuhan. Saya melihat tulisan ini. Saya tahu ini penting. Petugas itu akhirnya mengalah. Ia melihat isi kartu memori itu. Matanya melebar, dan raut wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Ia melihat foto-foto yang Rizal ambil. Mayat yang terpotong-potong, lastri yang terikat, wajah Gunawan, dan wajah Pak Kusno yang tersenyum jahat. Petugas itu tahu, ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan. Ia segera memanggil komandan kepolisian, dan dalam hitungan menit, tim kepolisian dikerahkan ke lokasi yang ditunjukkan oleh Rizal, bangunan tua di kaki gunung. Ketika Rizal tersadar, ia sudah berada di sebuah kamar rumah sakit yang bersih. Udara tidak lagi berbau amis dan busuk. Ia melihat seorang pria tua dengan seragam polisi yang bersih duduk di sampingnya. Dia adalah komandan polisi Wonosobo, yang dikenal karena ketegasannya. Kau beruntung, nak, katanya dengan suara berat. Jika bukan karena Pak Jono,
kau sudah menjadi santapan soto pagi ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadanya. Rizal berusaha bangkit, tetapi kepalanya terasa sangat sakit. Bagaimana dengan mereka? Gunawan? Pak Kusno? Wajah komandan itu mengeras. Mereka kabur. Kami mengepung bangunan itu, tetapi mereka berhasil kabur melalui jalan belakang. Kami menemukan gudang itu, dan... Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Rizal tahu apa yang ia maksud. Ia telah melihatnya sendiri. Rizal tidak bisa tidur selama beberapa hari. Ia terus-menerus memimpikan mayat yang terpotong-potong, wajah Gunawan yang tersenyum jahat, dan aroma soto yang kini berubah menjadi bau kematian. Ia didiagnosis menderita post-traumatic stress disorder, PTSD. Kau harus kuat, Nak, kata seorang psikolog yang didatangkan khusus dari Jakarta. Apa yang kau alami adalah hal yang mengerikan. Tapi kau harus ingat, kau adalah pahlawan. Kau mengungkap kebenaran yang akan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, kata-kata itu tidak menenangkan Rizal. Ia tahu, ia telah memakan daging manusia. Pikiran itu adalah racun yang merusak jiwanya. Ia terus-menerus memuntahkan isi perutnya, dan ia kehilangan selera makan. Ia tidak bisa lagi melihat makanan yang ia sukai. Setiap kali ia melihat nasi, tauge, atau daging, ia memikirkan potongan-potongan tubuh yang ia lihat di gudang. Berita tentang penemuan itu menyebar seperti api liar. Koran-koran lokal dan nasional memuat berita utama, soto daging manusia di Wonosobo. Awalnya, warga Wonosobo menolak untuk percaya. Itu fitnah, teriak mereka. Pak Kusno adalah orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Namun, ketika polisi mempublikasikan bukti-bukti yang mereka temukan di gudang, sebuah daftar nama korban yang lengkap dengan foto-foto mereka, tato lastri, dan mesin penggiling daging yang masih berlumuran darah, kebohongan itu runtuh. Wonosobo dilanda kepanikan dan histeria massal. Orang-orang yang pernah makan soto Pak Kusno berlari ke rumah sakit, meminta pemeriksaan medis. Antrean panjang terbentuk, dipenuhi oleh orang-orang yang wajahnya pucat pasi, menatap diri mereka di cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka masih manusia. Ada yang muntah, ada yang berteriak, ada yang hanya menangis. Kota yang dulu damai kini menjadi arena neraka. Pihak kepolisian Wonosobo dan Jakarta bekerja sama untuk menemukan Gunawan, Pak Kusno, dan komplotannya. Mereka melakukan razia besar-besaran, mengepung setiap rumah, setiap gang, setiap jalan setapak. Namun, Gunawan dan kelompoknya sepertinya menghilang ke dalam kabut. Mereka tidak meninggalkan jejak. Mereka terlalu cerdik, terlalu terorganisir. Polisi menemukan beberapa tempat persembunyian mereka, tetapi mereka selalu selangkah di depan. Mereka bukan hanya orang-orang yang gila, kata komandan kepolisian. Mereka adalah jaringan yang sangat terorganisir. Mereka tahu cara bersembunyi. Mereka tahu cara menipu. Mereka tahu siapa yang harus dibeli. Rizal, yang kini menjadi saksi kunci, ditempatkan dalam perlindungan polisi. Ia tidak bisa lagi hidup tenang. Ia tahu Gunawan dan kelompoknya akan memburunya. Ia tahu, ia telah menjadi buruan. Ia merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran, tetapi peperangan belum berakhir. Ia tidak bisa lagi kembali ke Jakarta. Ia harus tinggal di Wonosobo, karena ia tahu, mereka akan menunggunya di sana. Suatu malam, ketika ia sedang melihat jendela, ia melihat sebuah pesan yang ditulis di kaca. Pesan itu sangat jelas, ditulis dengan spidol merah, "Kau belum aman. Kami akan kembali. Dan kau akan menjadi soto paling pahit yang pernah ada." Jantung Rizal berdegup kencang. Ia tahu, ancaman itu nyata. Gunawan tidak main-main. Ia telah lolos dari tangan mereka, tetapi ia belum bebas. Ia tahu, ia harus berjuang untuk hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan mereka, sebelum mereka menemukan korban lain, sebelum mereka menemukan dirinya sendiri. Matahari pagi di Wonosobo tidak lagi terasa hangat bagi Rizal. Sinarnya yang menembus jendela kamar rumah sakit terasa seperti sorotan lampu panggung yang menelanjangi jiwanya. Selama ini, ia hidup di bawah kabut Wonosobo yang sejuk, mengira itu adalah perlindungan dari hiruk-pikuk dunia. Kini, ia menyadari, kabut itu hanyalah selimut tebal yang menyembunyikan kebusukan.
Berita tentang soto daging manusia telah menjadi epidemi ketakutan yang menyebar lebih cepat daripada kabut pagi. Warga Wonosobo yang dulu hidup dalam kehangatan palsu, kini saling memandang dengan curiga. Warung-warung soto dibakar, bukan hanya milik Pak Kusno, tetapi semua warung soto di kota. Orang-orang yang memiliki warung soto diteror, dituduh terlibat dalam kejahatan itu. Kerusuhan meletus di pasar, dan penduduk desa yang biasanya damai kini saling baku hantam, memperebutkan siapa yang bersih dan siapa yang kotor. Kota yang Rizal anggap sebagai surga kini telah berubah menjadi neraka. Rizal, yang seharusnya menjadi pahlawan, merasa seperti penjahat. Ia adalah orang yang memecahkan ilusi, yang menyingkap tabir kebenaran, dan yang menghancurkan kedamaian palsu di Wonosobo. Ia melihat berita di televisi. Wajah-wajah yang ia kenal dari warung soto, wajah-wajah yang dulu penuh senyum dan tawa, kini terekam dalam keadaan panik dan putus asa. Beberapa dari mereka, yang pernah makan soto Pak Kusno, bahkan bunuh diri karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah memakan daging manusia. Penderitaan psikologis Rizal jauh lebih parah daripada luka fisik yang ia dapatkan. Ia tidak bisa makan. Setiap kali ia mencoba, bayangan potongan tubuh Lastri muncul di depan matanya. Ia terus-menerus memuntahkan isi perutnya, dan tubuhnya menjadi kurus kering. Mimpi buruknya tidak pernah berhenti. Ia memimpikan Gunawan yang tersenyum jahat, Pak Kusno yang memegang pisau, dan ia sendiri yang tergeletak di meja, menunggu untuk digiling. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari bayangan-bayangan itu. Mereka akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Polisi memberinya perlindungan 24 jam. 2 petugas berdiri di luar pintu kamarnya, bergantian setiap shift. Tetapi Rizal tahu itu tidak cukup. Pesan di jendelanya adalah bukti nyata bahwa Gunawan masih mengawasinya. Ia merasa seperti burung di dalam sangkar yang akan segera menjadi mangsa. Komandan kepolisian, seorang pria tua yang tegas, datang mengunjunginya. Ia melihat kondisi Rizal dengan prihatin. "Nak, kami sudah menyebar tim ke seluruh Jawa Tengah. Kami sudah melibatkan Interpol. Kami akan menangkap mereka." Rizal hanya menggelengkan kepalanya. "Mereka terlalu pintar, Pak. Mereka punya orang-orang di mana-mana. Mereka tahu setiap pergerakan kita. Mereka adalah hantu. Mereka adalah bagian dari kota ini." Komandan itu terdiam. Ia tahu Rizal benar. Penyelidikan mereka menemui jalan buntu. Setiap kali mereka mendapatkan petunjuk, itu sudah terlambat. Setiap kali mereka menggeledah sebuah rumah, rumah itu sudah kosong. Mereka menyadari, jaringan Gunawan lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Ada orang-orang di pemerintahan, di pengadilan, bahkan di kepolisian yang bekerja untuknya. Uang, kekuasaan, dan kejahatan telah bercampur menjadi satu adonan busuk, dan mereka semua adalah bagian dari itu. "Bagaimana dengan Pak Jono?" Rizal bertanya, teringat pada orang yang menyelamatkannya. "Pak Jono aman," jawab komandan itu. "Kami menempatkannya di rumah aman. Dia adalah saksi kunci yang tak ternilai harganya. Tanpa dia, kita tidak akan pernah menemukan gudang itu." Malam itu, saat Rizal sedang menatap kegelapan dari balik jendela, ia mendengar suara bisikan. Bukan dari dalam pikirannya, tetapi dari luar. Ia melihat seorang pria tua dengan seragam kantor pos yang sudah usang berdiri di seberang jalan. Itu adalah Jono. Rizal terkejut. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya? Rizal segera meminta petugas untuk membawa Jono masuk. Jono, yang wajahnya masih pucat, berjalan masuk. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Rizal dengan tatapan yang penuh empati. "Aku tahu kau takut, Nak," katanya dengan suara pelan. "Aku juga takut. Setiap kali aku mengantar surat, aku melihat wajah-wajah orang yang panik. Aku melihat kehancuran di Wonosobo. Dan aku tahu, ini semua dimulai dari sebuah amplop yang aku temukan." Rizal merasa terharu. Ia melihat ketulusan di mata Jono, ketulusan yang sudah lama ia rindukan. "Tapi, kenapa kau datang ke sini? Ini sangat berbahaya." Jono tersenyum. "Ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja." Ia mengeluarkan sebuah buku kecil yang kumal.
Aku sudah bekerja sebagai tukang pos di Wonosobo selama lebih dari 20 tahun. Aku mengenal setiap orang, setiap toko, dan setiap rahasia kecil. Aku memiliki sebuah buku kecil yang berisi catatan-catatan tentang orang-orang yang sering menerima paket-paket aneh. Paket yang tidak pernah diklaim, paket yang selalu dikirim dari alamat yang tidak jelas. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia mengambil buku itu. Di dalamnya ada daftar nama, alamat, dan tanggal pengiriman. Ia melihat beberapa nama yang ia kenal. Seorang hakim, seorang anggota dewan, seorang pengusaha besar, dan bahkan seorang perwira polisi. Rizal menyadari buku ini adalah kunci. Ini adalah daftar dari jaringan Gunawan. Aku tidak tahu apa artinya semua ini, nak, kata Jono, tapi aku merasa kau akan tahu. Aku sudah lama curiga, ada sesuatu yang tidak beres di Wonosobo. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku tahu, aku tidak bisa menunjukkannya kepada polisi. Mereka mungkin akan tertawa, atau lebih buruk lagi, mereka akan mengabaikannya. Rizal menatap buku itu, matanya dipenuhi dengan tekad yang baru. Ia menyadari, ia tidak bisa hanya bersembunyi. Ia tidak bisa hanya menjadi korban. Ia harus berjuang. Ia harus menggunakan keahliannya sebagai jurnalis untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Ia harus menggunakan buku ini untuk melacak setiap anggota jaringan, satu persatu. Ia tahu, itu akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Terima kasih, Pak Jono, kata Rizal, suaranya kembali kuat. Kau adalah pahlawan sejati. Jono hanya tersenyum. Kau yang pahlawan, nak. Kau yang menyingkap tabir kegelapan. Jono pergi, dan Rizal kembali sendirian. Tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa memiliki sekutu yang tak terlihat, orang-orang seperti Jono, yang berani melawan kejahatan di balik kegelapan. Ia tahu, ia harus berani. Ia mengambil ponselnya, dan ia memutar nomor pimpinannya di Jakarta. Ia harus kembali ke Jakarta. Ia harus mendapatkan bantuan. Ia harus menggunakan media massa untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar. Pimpinan, katanya, saya punya cerita. Cerita yang akan mengguncang Indonesia. Cerita tentang neraka yang bersembunyi di Wonosobo. Rizal tahu, ia telah mengambil keputusan yang berani. Ia akan melawan Gunawan dan jaringannya, tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan kata-kata. Ia tahu, ia mungkin tidak akan selamat. Tetapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Ia tidak akan membiarkan Wonosobo menjadi kota neraka. Ia menatap langit malam, dan ia melihat bulan purnama. Bulan itu bersinar terang di balik kabut. Rizal tahu, di balik kegelapan Wonosobo, ada sebuah harapan kecil, sebuah cahaya yang menunggunya. Ia akan menemukan cahaya itu. Ia akan berjuang untuk Wonosobo. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Udara di puncak kemenangan terasa berbeda malam itu. Dingin yang menusuk bukan lagi sekadar suhu, melainkan beban yang menumpuk di dada setiap orang. Setelah berhasil menyatukan 9 klan, Raja Aryon seharusnya merayakan kemenangan besar. Namun, wajahnya tegang, sorot matanya yang biasanya penuh ketegasan kini dibayangi oleh keraguan. Di depan perapian yang menyala, peta kuno teritori cahaya dan teritori bayangan terbentang. Garis-garis yang mewakili perbatasan, yang dulunya begitu jelas, kini terlihat samar, seolah-olah ditarik oleh tangan hantu. Serangan mereka tidak bisa dibilang kebetulan, gumam Ratu Lira, menyilangkan tangan di dadanya. Gaun sutra birunya berkilauan seperti air di bawah cahaya redup, tetapi kecantikannya tidak bisa menutupi kegelisahan yang mendalam. 4 desa di perbatasan utara, 3 di selatan. Semuanya diserang secara bersamaan. Di sudut ruangan, Pangeran Elara menyeka pedangnya dengan kain. Gerakannya cepat dan efisien, mencerminkan ketidaksabaran yang membara di dalam dirinya. Tentu saja itu bukan kebetulan, yang mulia. Mereka mencoba menguji kita, mencari celah. Kita seharusnya menyerang balik, sekarang. Biar mereka tahu bahwa cahaya tidak akan pernah goyah. Duduklah, Elara. Suara Aryon tegas, tanpa menoleh. Keputusan yang diambil dengan amarah hanya akan membawa kehancuran. Ia mengarahkan jarinya ke sebuah titik di peta, jauh di tengah teritori bayangan.
Kita tidak tahu seberapa jauh mereka telah maju. Sebagian besar prajurit kita lelah setelah pertempuran terakhir. Menyerang sekarang sama saja dengan bunuh diri. Lalu apa? Elara membanting kainnya ke meja. Kita hanya duduk dan menunggu mereka menghancurkan kita? Kita menunggu dan kita mencari tahu, jawab Arion, matanya terpaku pada peta. Ia menoleh ke arah seorang wanita muda yang berdiri di dekat pintu. Rambutnya sehitam malam, matanya sebiru samudra. Dia adalah Nara, sang peramal bintang, satu-satunya yang mampu membaca tanda-tanda di balik pergerakan musuh. Nara, apa yang kau lihat? Nara melangkah maju, tangannya gemetar saat menyentuh tepi peta. Jari-jarinya menyapu garis-garis samar, matanya terpejam. Gelombang bayangan lebih kuat dari yang kita duga. Mereka tidak hanya mencoba menyerang perbatasan. Mereka menyebar, menyelinap ke dalam hati teritori cahaya. Dan ada satu hal, sebuah sumur kuno yang telah lama dilupakan. Sumber kekuatan mereka. Sesuatu yang kita butuhkan untuk mengalahkan mereka. Sumur apa? Tanya Lara. Di mana? Saya tidak tahu, jawab Nara, membuka matanya. Ada ketakutan di sana, sebuah ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pemandangan itu terlalu gelap. Tapi satu hal yang jelas, untuk mengalahkan mereka, kita butuh pengorbanan yang tak terbayangkan. Bukan dari satu orang, tetapi dari jiwa puncak kemenangan itu sendiri. Pernyataan Nara menggantung di udara, dingin dan mencekam. Di ruangan itu, keheningan yang tebal menggantikan ketegangan. Lira menatap suaminya, Arion, dan sebuah pemahaman yang pahit melintas di antara mereka. Puncak kemenangan bukanlah sekadar benteng atau istana. Itu adalah jantung dari 9 klan, pusat energi kuno yang menjaga teritori cahaya tetap hidup. Mengorbankannya sama saja dengan mengorbankan diri mereka sendiri dan semua yang mereka perjuangkan. Keesokan paginya, berita itu menyebar seperti api. Raja Arion, dalam pertemuan darurat dengan para pemimpin klan, mengumumkan keputusan yang membuat semua orang terkejut. Untuk mengalahkan musuh, kita harus melepaskan kekuatan kuno dari puncak kemenangan, katanya. Dan untuk melakukannya, kita membutuhkan kunci. Kunci itu ada di dalam hutan kuno yang terlarang, di bawah pohon kehidupan yang telah mati. Hutan kuno adalah tempat yang sangat dihindari. Konon, di sanalah kekacauan pertama kali lahir, di sanalah kekuatan-kekuatan terlarang menunggu untuk dilepaskan. Elara adalah yang pertama menolak. Ayah, itu gila. Hutan itu adalah tempat legenda dan mimpi buruk. Kita akan kehilangan lebih banyak prajurit di sana daripada di pertempuran. Kita tidak punya pilihan, jawab Arion, nadanya tidak bisa dibantah. Ini adalah satu-satunya jalan. Dan aku tidak akan meminta kalian untuk melakukan apa yang tidak akan kulakukan sendiri. Kalau begitu, biarkan aku yang pergi, kata Lara, menantang. Kau adalah raja. Kau harus tinggal di sini, memimpin kami. Elara benar, Arion, kata Lira, suaranya tenang tapi matanya memohon. Kau harus tinggal. Biarkan aku yang pergi. Aku memiliki sihir kuno yang bisa melindungiku, dan aku akan lebih cepat. Tidak, jawab Arion, menggeleng. Elara, kau adalah pewaris tahta. Kau harus mempelajari bagaimana memimpin dalam krisis. Dan Lira, kau adalah ratu. Kekuatanmu dibutuhkan di sini untuk menenangkan rakyat, untuk mempersiapkan mereka menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia menoleh ke Nara. Kau akan memimpin ekspedisi ini. Bawa Nara bersamamu. Dia akan menjadi matamu di jalan. Elara menatap Nara, dan ada keraguan di matanya. Nara adalah peramal bintang, bukan prajurit. Dia adalah seorang wanita muda yang menghabiskan hidupnya membaca langit, bukan menjelajahi hutan yang berbahaya. Ayah, ini adalah kesalahan. Nara tidak bisa. Elara, Arion memotongnya. Tugasku adalah melihat bukan hanya pertempuran yang akan datang, tetapi juga apa yang dibutuhkan untuk memenangkan perang. Kita harus percaya pada Nara. Dia melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Pada akhirnya, Elara menyerah, dan Nara menjadi bagian dari kelompok kecil yang bertugas mencari kunci di hutan kuno. Di antara mereka adalah Kailan,
seorang ahli pedang yang bijaksana dari klan Naga, dan Sorin, seorang pemanah ulung dari klan Angin. Mereka memulai perjalanan mereka saat fajar, meninggalkan puncak kemenangan yang diselimuti oleh kabut pagi. Perjalanan ke hutan kuno tidaklah mudah. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain. Pepohonan menjulang tinggi, kanopi yang lebat memblokir cahaya matahari, menciptakan kegelapan abadi di bawahnya. Suara-suara aneh bergema di kejauhan, desisan, lolongan, dan bisikan yang sepertinya datang dari dalam diri mereka sendiri. Hutan ini tidak seperti yang pernah kudengar, gumam Sorin, busurnya terhunus, matanya waspada. Jangan membuat suara, bisik Kailan. Hutan ini hidup, dan ia tidak menyukai penyusup. Nara berjalan di depan, matanya tertutup. Dia tidak melihat dengan matanya, melainkan dengan pikirannya, merasakan gelombang energi yang berputar-putar di sekeliling mereka. Pohon kehidupan ada di tengah, bisiknya, suaranya seperti bisikan angin. Energinya telah terkikis, tetapi masih ada sisa-sisa. Mereka terus berjalan, melewati tanaman-tanaman yang bergerak dengan sendirinya, sungai-sungai yang mengalir dengan air hitam pekat, dan bukit-bukit yang berbentuk aneh, seolah-olah dipahat oleh tangan-tangan raksasa. Alara memimpin dengan pedangnya, memotong dahan-dahan yang menjulur dan menghadapi makhluk-makhluk bayangan yang muncul dari kegelapan. Dia cepat, kuat, dan tanpa rasa takut. Namun, setiap kali dia membunuh satu makhluk, dua makhluk lain muncul. Pertempuran sepertinya tidak ada habisnya. Kita tidak bisa bertarung terus-menerus, kata Nara, matanya masih terpejam. Mereka akan terus datang selama kita memancarkan energi perlawanan. Kita harus bergerak secara senyap. Jadilah bagian dari hutan ini. Alara ragu, tetapi dia mempercayai Nara. Dia menyerungkan pedangnya, dan tim itu bergerak lebih lambat, lebih hati-hati. Mereka berjalan di antara pepohonan, menyatu dengan bayangan, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak terlalu terancam. Nara benar. Hutan itu tidak ingin membunuh mereka. Hutan itu hanya ingin menguji mereka, untuk melihat apakah mereka pantas. Setelah beberapa hari yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai jantung hutan. Di sana, di sebuah bukaan yang kecil, berdiri pohon kehidupan. Pohon itu tampak agung, tetapi juga menyedihkan. Dulu, daun-daunnya berkilauan seperti zamrud, kulitnya bersinar seperti perak. Sekarang, kulitnya pecah-pecah, dahan-dahannya gundul, dan akarnya yang keriput mencengkeram tanah seperti tangan-tangan mati. Ini dia, bisik Nara. Di bawah akarnya, kunci itu ada. Alara melangkah maju, tangannya digagang pedang. Dia siap untuk pertempuran lain, tetapi tidak ada musuh yang menunggu mereka. Hanya keheningan yang dalam. Dia berlutut di depan pohon, dan Kailan dan Sorin bergabung dengannya. Mereka mulai menggali tanah di bawah akar-akar pohon. Tanah itu keras, dan akar-akar pohon terjalin erat, seperti jaring yang rumit. Ini akan membutuhkan waktu, kata Kailan. Akar-akar ini sepertinya tidak akan pernah berakhir. Nara duduk di dekatnya, matanya menatap pohon. Dia melihat bukan hanya pohon itu, tetapi juga sejarahnya. Dia melihat bagaimana pohon itu pernah menari di bawah sinar matahari, bagaimana ia pernah memancarkan energi kehidupan yang menopang seluruh teritori cahaya. Dia melihat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilakukan pohon itu, bagaimana ia telah memberikan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan. Tiba-tiba, Nara menyentuh akar-akar pohon. Tidak, bisiknya. Kita tidak bisa menggali. Pohon itu tidak akan membiarkan kita. Kita harus memohon. Kita harus menunjukkan kepada pohon itu bahwa kita layak menerima kunci itu. Memohon? Alara mengangkat alisnya. Nara, ini bukan waktunya untuk ritual atau sihir. Bukan sihir, jawab Nara, menatapnya. Ini tentang kepercayaan. Hutan ini adalah sebuah ekosistem. Pohon ini adalah bagian darinya. Kita harus menjadi bagian dari ekosistem ini, bukan melawannya. Alara ragu, tetapi dia melihat kejujuran di mata Nara. Dia meletakkan pedangnya, dan dia berlutut di depan pohon, tangannya menangkupkan di depan dada. Dia memejamkan mata, memusatkan pikirannya. Dia memikirkan ayahnya, ibunya, rakyatnya.
Dia memikirkan semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka korbankan. Dia memikirkan dirinya sendiri, seorang pangeran yang dibesarkan untuk bertarung, tetapi yang sekarang harus belajar bagaimana meminta. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Akar-akar pohon mulai bergerak. Mereka tidak bergerak dengan keras, tetapi perlahan, dengan sengaja. Mereka menyingkir, menciptakan sebuah celah di tanah. Di sana, di dalam celah, ada sebuah kotak batu kecil. Elara mengambilnya. Itu dingin, dan di atasnya ada ukiran pohon kehidupan. Di samping ukiran itu ada 3 simbol: pengorbanan, kepercayaan, dan kepemimpinan. Ini dia, bisik Nara. Kunci itu. Saat mereka bersiap untuk kembali, sebuah suara bergema di dalam kepala Lara, suara yang begitu akrab namun juga terasa asing. Suara itu adalah suara ayahnya, Arion. Elara, suara itu berkata, "Kembalilah. Aku butuh kau." Serangan mereka semakin kuat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Elara menatap Nara. "Ayahku," dia memanggilku kembali. "Mereka berada di bawah serangan." "Mereka sudah berada di bawah serangan sejak kita pergi," jawab Nara. "Gelombang bayangan, mereka menunggu kita. Mereka tahu kita akan pergi ke hutan kuno. Mereka mengalihkan perhatian kita agar kita meninggalkan puncak kemenangan." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Sorin. "Kita tidak bisa melawan mereka semua." "Kita tidak perlu," kata Nara. "Kunci itu bukan untuk kita gunakan. Itu untuk Arion. Dia adalah raja. Dia yang harus melakukan pengorbanan." Mereka berlari. Tidak ada waktu untuk berjalan, tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka berlari seperti angin, melewati hutan yang sama yang dulu begitu menakutkan, sekarang terasa seperti sebuah terowongan menuju rumah. Mereka berlari kembali ke puncak kemenangan, jantung mereka berdetak kencang, takut akan apa yang akan mereka temukan. Ketika mereka sampai, pemandangan itu mengerikan. Puncak kemenangan terbakar. Asap membubung tinggi, dan suara pertempuran bergema di seluruh lembah. Prajurit-prajurit klan cahaya bertarung dengan berani, tetapi mereka kalah jumlah. Di tengah semua itu, berdiri Arion, wajahnya berlumuran darah, pedangnya terangkat. Dia bertarung dengan keganasan, tetapi energi bayangan yang mengelilinginya terlalu kuat. "Ayah!" teriak Lara, berlari ke arahnya. Arion menoleh, matanya melebar. "Elara, kau kembali." Dia tersenyum, senyum yang lelah dan berdarah. "Tepat pada waktunya." Arion menatap Nara. "Apakah kau membawanya?" "Ya," jawab Nara. Dia memberikan kunci itu kepada Arion. "Ini, yang mulia." Arion mengambil kunci itu, dan dia menatapnya dengan kekaguman. Dia menoleh ke puncak kemenangan yang sedang terbakar, dan sebuah pemahaman yang pahit melintas di wajahnya. Dia melihat kepada Lyra, yang bertarung di dekatnya, memblokir serangan dengan perisai sihirnya. Dia melihat kepada Lara, putranya, pewarisnya, yang sekarang sudah kembali. "Elara," kata Arion, suaranya pelan tetapi tegas. "Aku harus melakukan ini. Aku harus mengorbankan puncak kemenangan. Kekuatan ini akan melindungi rakyat kita. Tetapi setelah aku melakukannya, kita tidak akan lagi memiliki kekuatan kuno. Kau yang harus memimpin. Kau harus membangun kembali apa yang telah kita korbankan." "Ayah, tidak," teriak Lara. "Jangan lakukan itu. Ada cara lain." "Tidak ada, anakku," jawab Arion, menggeleng. "Terkadang, seorang pemimpin harus membuat keputusan yang tidak mungkin. Keputusan yang tidak bisa dimengerti orang lain. Keputusan yang menghancurkan hatinya. Tetapi dia melakukannya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang dia cintai." Arion mengangkat kunci itu ke atas kepalanya. Kunci itu mulai bersinar, dan sebuah cahaya putih yang kuat keluar darinya, menyelimuti puncak kemenangan. Energi bayangan yang mendekat terhenti. Pohon-pohon di lembah mulai tumbuh, mengeluarkan dahan-dahan yang kuat yang menghalangi jalan musuh. Bumi bergetar, dan gunung-gunung di sekitar puncak kemenangan mulai runtuh, menciptakan perbatasan alami yang tidak bisa ditembus. "Tidak!" teriak Lara, air mata mengalir di wajahnya.
Dia menyaksikan bagaimana puncak kemenangan yang kokoh, yang dulunya merupakan simbol kekuatan mereka, mulai runtuh, hancur, dan tenggelam ke dalam bumi. Energi bayangan yang tadinya mengancam lenyap, tetapi begitu juga dengan kekuatan kuno yang telah menopang mereka selama ribuan tahun. Ketika semuanya selesai, yang tersisa hanyalah sebuah lembah yang tertutup oleh reruntuhan dan sebuah perbatasan alami yang baru. Musuh telah dikalahkan, tetapi kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Raja Arion berdiri di tengah reruntuhan, dengan kunci yang sekarang tidak lagi bersinar di tangannya, wajahnya terlihat tua dan lelah. Elara berlari ke arahnya dan memeluk ayahnya. Dia menangis. Dia tidak menangisi kehancuran puncak kemenangan, dia menangisi pengorbanan yang telah dilakukan ayahnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Menjadi seorang pemimpin bukanlah tentang menjadi kuat atau tak terkalahkan. Menjadi seorang pemimpin adalah tentang membuat pengorbanan yang tidak mungkin dan melakukannya dengan gagah berani. Lira bergabung dengan mereka, memeluk suami dan putranya. Mereka bertiga berdiri di reruntuhan, menatap fajar yang baru. Fajar itu tidak lagi diwarnai oleh cahaya puncak kemenangan, tetapi oleh cahaya matahari yang baru terbit, yang menyinari reruntuhan dan perbatasan baru yang telah diciptakan. Sekarang, kata Arion, menatap putranya, kau adalah raja. Kau harus membangun kembali apa yang telah kita hancurkan. Dan kau harus melakukannya dengan hati yang kuat, karena pertempuran terbesar ada di depan kita. Pertempuran untuk membangun kembali, untuk menyembuhkan, dan untuk membawa harapan kembali ke rakyat kita. Elara mengangguk, dan dia merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan dan kehilangan, tetapi juga kekuatan. Kekuatan untuk memimpin, untuk membangun, dan untuk tidak pernah melupakan pengorbanan yang telah dibuat. Dia menatap pemandangan di sekitarnya, melihat reruntuhan yang dulunya adalah rumahnya, dan dia tahu bahwa ini adalah titik balik, bukan hanya untuk 9 klan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi hanya seorang pangeran yang dibesarkan untuk bertarung. Dia adalah seorang raja yang lahir dari pengorbanan, dan dia siap untuk memimpin. Mereka mulai berjalan, meninggalkan reruntuhan di belakang mereka. Mereka berjalan ke depan, menuju cakrawala yang baru. Di belakang mereka, puncak kemenangan yang lama sudah tidak ada, tetapi di depan mereka, masa depan baru menanti, dan itu akan dibangun dari pengorbanan dan keberanian mereka. Setelah kehancuran puncak kemenangan dan mundurnya pasukan bayangan, 9 klan menghadapi tugas monumental, membangun kembali dari kehancuran. Kerajaan yang tadinya bersatu di bawah satu atap, kini tersebar. Raja Arion, yang kini lebih merupakan seorang tetua bijaksana daripada raja prajurit, menempatkan Pangeran Elara sebagai pemimpin utama dalam misi pembangunan kembali. Tugasmu sekarang adalah menyatukan mereka bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan harapan, ujar Arion suatu sore, saat ia dan Elara duduk di sebuah kamp sementara. Api unggun kecil berkerlip di antara bebatuan sisa-sisa puncak kemenangan. Mereka telah melihat kita mengorbankan segalanya. Kini, mereka harus melihat kita membangun kembali dengan segala yang kita miliki. Elara mengangguk, memahami. Beban itu terasa berat di pundaknya. Dulu, ia hanya memikirkan pertempuran dan strategi militer. Kini, ia harus memikirkan tentang logistik, sumber daya, dan yang terpenting, moral rakyatnya. Ia tidak lagi hanya memimpin prajurit, tetapi juga petani, pandai besi, pedagang, dan para tabib. Ia harus belajar untuk mendengarkan, untuk memahami kebutuhan mereka, dan untuk menginspirasi mereka. Keputusan pertama yang diambil Elara adalah mendirikan sebuah kota baru, bukan di puncak, melainkan di kaki lembah, di sebuah area yang terlindungi dari angin dan mudah diakses. Mereka menamainya Kota Harapan. Simbol kota itu bukanlah pedang atau perisai, melainkan sebuah pohon muda yang ditanam di pusat kota, melambangkan kehidupan baru yang akan tumbuh dari abu. Nara, dengan pemahamannya yang mendalam tentang alam dan energi, membantu memilih lokasi yang tepat, memastikan bahwa kota itu akan memiliki akses ke air bersih dan tanah yang subur. Lira, sang ratu, memainkan peran vital dalam menjaga moral. Ia berkeliling dari satu kamp ke kamp lainnya, berbicara dengan rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka, dan berbagi cerita tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan.
Kehadirannya yang menenangkan, dipadukan dengan kebijaksanaannya, membuat rakyat merasa didengarkan dan diperhatikan. Mereka melihat bukan hanya seorang ratu yang anggun, tetapi juga seorang ibu yang peduli, yang juga telah kehilangan rumahnya sendiri. Sementara itu, Kaelan dan Sorin, yang dulu adalah prajurit, kini mengalihkan keterampilan mereka. Kaelan, sang ahli pedang, mengorganisir kelompok-kelompok keamanan untuk berpatroli di perbatasan yang baru. Ia melatih para prajurit baru, tidak hanya dalam seni bertarung, tetapi juga dalam seni menjaga dan melindungi. Sorin, sang pemanah, menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk mengorganisir tim-tim pencari sumber daya, memastikan bahwa mereka tidak kekurangan makanan atau kayu bakar. Mereka berdua menjadi pilar-pilar penting dalam struktur baru yang sedang dibangun. Namun, tantangan terbesar bagi Elara bukanlah dari luar, melainkan dari dalam. Beberapa pemimpin klan tua masih tidak bisa menerima kehancuran puncak kemenangan. Mereka melihat pengorbanan itu sebagai sebuah kegagalan, bukan sebagai sebuah kemenangan. Mereka merindukan kejayaan masa lalu, dan mereka meragukan kemampuan Elara untuk memimpin mereka. "Kau bukan ayahmu," kata salah satu tetua klan bumi, pria tua dengan janggut putih panjang. "Kau tidak memiliki kekuatan sihir atau pengalaman bertarung selama bertahun-tahun. Kau hanya seorang pangeran yang beruntung, yang kembali pada saat yang tepat." Elara tidak membantah. Dia tahu bahwa kata-kata itu memiliki bobot, karena ada kebenaran di dalamnya. Dia tidak bisa menjadi Arion. Dia harus menjadi dirinya sendiri. "Anda benar," jawab Elara dengan tenang. "Saya bukan ayah saya. Dan saya tidak akan mencoba menjadi dia. Puncak kemenangan adalah milik ayah saya, sebuah warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi Kota Harapan akan menjadi warisan kita semua." Elara mengambil peta yang telah dibuatnya, menunjukkan rencana-rencana untuk saluran air, sistem irigasi, dan area-area perumahan. Ia berbicara tentang visinya untuk masa depan, di mana 9 klan tidak lagi terbagi oleh perbatasan yang jelas, tetapi bersatu sebagai satu komunitas, saling membantu, dan saling mendukung. Ia tidak menggunakan kata-kata yang bombastis atau janji-janji kosong. Ia berbicara dengan jujur, dengan kerendahan hati, dan dengan keyakinan yang tulus. Perlahan-lahan, para tetua mulai goyah. Mereka melihat bukan hanya rencana-rencana di atas kertas, tetapi juga api yang membara di mata Elara. Mereka melihat seorang pemimpin yang telah tumbuh dari pengorbanan, yang tidak lagi hanya memikirkan pertempuran, tetapi juga tentang pembangunan. Mereka melihat bahwa meskipun puncak kemenangan telah hilang, semangatnya, yang diwarisi oleh Elara, masih ada. Pengorbanan Raja Arion dan kehancuran puncak kemenangan akhirnya menjadi titik balik. Itu bukan akhir dari kejayaan 9 klan, melainkan awal dari babak baru. Sebuah babak di mana kekuatan bukan lagi diukur dari ketinggian menara atau ketebalan dinding, melainkan dari kekuatan hati dan tekad untuk membangun kembali. Mereka telah kehilangan rumah mereka, tetapi mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kesatuan yang sejati, sebuah kesadaran bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada kekuatan sihir kuno. Mereka harus bergantung pada satu sama lain. Elara memimpin dengan contoh. Ia tidak lagi duduk di sebuah istana yang kokoh, tetapi ia bekerja bersama rakyatnya, bahu-membahu. Ia belajar bagaimana menanam, bagaimana memahat kayu, dan bagaimana menghibur seorang anak kecil yang merindukan rumah lamanya. Ia menjadi pemimpin yang berbeda, pemimpin yang lahir dari kerendahan hati dan pengorbanan, dan ia siap untuk memimpin mereka menuju masa depan yang cerah. Akhirnya, Elara memahami bahwa puncak kemenangan bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah ide. Itu adalah sebuah ide tentang kekuatan, tentang persatuan, dan tentang pengorbanan. Ide itu tidak mati bersama reruntuhan. Ide itu telah diwariskan kepadanya, dan sekarang adalah tugasnya untuk mewariskannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan hati yang kuat dan tekad yang bulat, mereka siap untuk menghadapinya. Berita itu meledak pada hari Rabu, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya satu, tetapi puluhan artikel dari berbagai media online kecil dan blog independen secara bersamaan mempublikasikan laporan investigatif yang telah disusun oleh tim Rizal, Bima, dan Retno. Judul-judulnya mencolok dan mengerikan: Jaringan Kanibal Wonosobo,
pejabat, pengusaha, dan perwira terlibat, menguak misteri soto daging manusia, skandal tergelap abad ini, foto eksklusif, gudang pengolahan daging manusia. Dalam hitungan jam, cerita itu menjadi trending topik di seluruh media sosial. Hashtag soto daging manusia dan geger Wonosobo mendominasi Twitter dan Facebook. Jutaan orang berbagi, mengomentari, dan mengecam. Foto-foto yang diambil Rizal menyebar viral, memicu gelombang histeria dan kemarahan. Rakyat Indonesia tidak bisa lagi menutup mata. Mereka menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Wonosobo, yang dulu dikenal karena keramahannya, kini menjadi simbol kegelapan. Pemerintah pusat, yang awalnya mencoba menutupi kasus ini, terpaksa angkat bicara. Presiden memerintahkan investigasi besar-besaran, melibatkan KPK, Densus 88, dan berbagai badan intelijen. Nama-nama yang Rizal catat di buku kumal Pak Jono kini menjadi buronan. Gelombang penangkapan massal dimulai. Pejabat-pejabat di Wonosobo ditangkap di rumah mereka, pengusaha-pengusaha terkenal diseret dari kantor mereka, bahkan seorang perwira polisi berpangkat tinggi ditangkap di depan publik. Namun, Gunawan dan Pak Kusno, yang menjadi otak di balik kejahatan ini, tetap tidak ditemukan. Mereka seolah-olah menghilang dari muka bumi. Pihak kepolisian Wonosobo melaporkan bahwa mereka telah kabur ke luar negeri. Tetapi Rizal, Bima, dan Retno tahu, mereka tidak akan pergi. Mereka adalah hantu-hantu yang Rizal bicarakan. Mereka adalah bagian dari Wonosobo, dan mereka akan bersembunyi di sana. Hidup Rizal, Bima, dan Retno berubah menjadi neraka. Mereka terus-menerus mendapat ancaman pembunuhan. Pria misterius yang Rizal lihat di gudang ditemukan tewas di apartemennya, tetapi penyebab kematiannya dibingkai sebagai bunuh diri. Rizal tahu, itu adalah pesan dari Gunawan. Mereka tidak akan berhenti sampai Rizal dan timnya diam selamanya. Mereka dipaksa untuk bersembunyi. Mereka tidak bisa lagi pergi ke kantor. Mereka bekerja di sebuah rumah aman yang disediakan oleh seorang teman jurnalis. Makanan mereka harus dipesan secara khusus, dan setiap tamu yang datang harus melewati pemeriksaan ketat. Mereka seperti tahanan di rumah sendiri, tetapi mereka tidak peduli. Mereka telah membuat pilihan mereka. Mereka telah memilih kebenaran, dan mereka siap untuk membayar harganya. Mereka tidak akan berhenti, Mas, kata Rizal, suaranya tegak. Mereka akan menemukan kita. Kita tahu itu, jawab Bima. Tapi mereka juga tahu, kita punya amunisi. Kita tidak hanya punya buku Jono, kita juga punya salinan data dari Wonosobo, data tentang siapa yang makan di warung Pak Kusno, siapa yang membeli daging spesial. Kita punya bukti yang tak terbantahkan. Kita akan menyerang mereka dimanapun mereka berada. Retno, yang biasanya tenang, terlihat khawatir. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan kita. Mereka akan menggunakan media-media yang mereka kendalikan untuk menyebarkan berita palsu. Mereka akan menyuap saksi, dan mereka akan menciptakan cerita lain yang akan mengalihkan perhatian publik. Benar saja, keesokan harinya, sebuah berita sensasional muncul di media-media yang dikendalikan Gunawan. Berita itu mengklaim bahwa Rizal, Bima, dan Retno adalah teroris, bagian dari sebuah organisasi yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam. Rizal dituduh berbohong, memalsukan bukti, dan menyebarkan kepanikan. Gunawan, yang seharusnya menjadi buronan, muncul dalam sebuah video yang dibuat secara profesional, menangis, dan mengklaim bahwa ia adalah korban dari fitnah keji. Kami adalah korban, teriak Gunawan di video itu. Kami adalah orang-orang yang telah berjuang untuk Wonosobo. Rizal adalah seorang jurnalis pendatang yang cemburu dengan kesuksesan kami. Dia membuat cerita ini untuk mendapatkan popularitas. Rakyat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang percaya pada Rizal dan timnya, dan ada yang percaya pada Gunawan. Perdebatan sengit terjadi di media sosial, di warung kopi, dan di mana-mana. Kasus ini bukan lagi hanya tentang soto daging manusia, tetapi tentang pertempuran antara kebenaran dan kebohongan, antara kebaikan dan kejahatan. Mereka mencoba membuat kita gila, kata Rizal. Mereka mencoba membuat kita ragu pada diri kita sendiri. Jangan, Rizal, jawab Bima, menatapnya dengan tegas.
Kita tahu kebenarannya. Kita tahu siapa mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Kita harus terus berjuang. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Bima. Pesan itu dari seorang perwira polisi yang selama ini mereka yakini bisa dipercaya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Hati-hati, mereka akan mencoba untuk membunuh kalian malam ini. Aku tidak bisa membantu. Ada pengkhianat di dalam timku." Rizal, Bima, dan Retno saling memandang. Mereka tahu ini adalah akhir dari permainan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus lari. Tapi kemana? Seluruh Indonesia terasa seperti sangkar. Mereka tahu, tidak peduli seberapa jauh mereka lari, bayangan dari Wonosobo akan selalu mengikuti mereka. Rizal menatap Bima. "Kita harus berpisah, Mas. Mereka akan memburu kita bertiga. Jika kita berpisah, setidaknya satu dari kita mungkin bisa selamat. Dan dia bisa menceritakan kebenaran kepada dunia." Bima menatap Rizal, dan ia tahu Rizal benar. Retno juga mengangguk, menyetujui. "Kita harus lari," katanya. "Tapi kita tidak bisa lari tanpa tujuan. Kita harus pergi ke tempat yang tidak akan pernah mereka duga." "Kemana?" tanya Bima. Retno tersenyum. "Ke tempat yang Gunawan paling takuti. Ke Wonosobo." Rizal dan Bima menatapnya dengan terkejut. "Kau gila, Retno," kata Bima. "Itu adalah sarang mereka." "Mereka tidak akan pernah menyangka kita akan kembali ke sana," jawab Retno, matanya bersinar dengan tekad yang baru. "Wonosobo adalah medan perang mereka. Tapi kita akan menjadikannya medan perang kita." Mereka tahu, ini adalah keputusan yang paling berbahaya yang pernah mereka ambil. Tetapi mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menang. Mereka akan kembali ke Wonosobo, ke kota di mana semuanya dimulai. Mereka akan menghadapi iblis-iblis dari masa lalu mereka, dan mereka akan berjuang untuk kebenaran, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa mereka. Perjalanan kembali ke Wonosobo terasa lebih panjang dan lebih berat daripada perjalanan ke Jakarta. Bus yang mereka tumpangi bukan lagi sebuah kapsul waktu, tetapi sebuah kendaraan yang membawa mereka kembali ke medan perang. Rizal, Bima, dan Retno duduk di barisan belakang, mata mereka waspada, menatap setiap bayangan dan setiap wajah yang lewat. Mereka tidak lagi merasakan kabut Wonosobo sebagai selimut yang menenangkan, melainkan sebuah tirai yang menyembunyikan ancaman yang mematikan. "Apa rencana kita?" bisik Rizal, suaranya parau. Ia masih belum bisa melupakan pesan di jendelanya. Ancaman Gunawan terasa nyata, dingin, dan sangat dekat. "Kita tidak akan langsung ke Wonosobo," jawab Retno, matanya terpaku pada peta yang ia pegang. "Kita akan turun di Temanggung, lalu kita akan menyewa mobil dan masuk ke Wonosobo dari jalan belakang. Mereka tidak akan pernah menyangka kita akan datang dari arah sana." Rizal mengangguk. Rencana itu terdengar cerdas, tetapi ia tahu, kecerdikan tidak akan cukup untuk menghadapi jaringan yang begitu kuat. Gunawan dan kelompoknya memiliki mata di mana-mana. Mereka mengendalikan kota, dan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun yang berani melawan mereka. Rizal merasa seperti Daud yang akan melawan Goliat, tetapi Daud setidaknya memiliki sebuah ketapel. Ia tidak memiliki apa-apa selain sebuah buku kumal dan beberapa foto. Mereka turun di Temanggung saat subuh. Udara dingin menyambut mereka, dan mereka merasakan ketegangan yang tebal di udara. Mereka menyewa sebuah mobil sewaan butut dan memulai perjalanan mereka ke Wonosobo. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, dan pemandangan dari Temanggung ke Wonosobo yang biasanya indah kini terasa menyeramkan. Pepohonan menjulang tinggi, dan kabut tebal menyelimuti jalanan, membuat penglihatan mereka terbatas. "Mereka sudah tahu kita kembali," kata Rizal. "Mereka akan menunggu kita." Bima mengangguk. "Kita tahu itu. Tapi kita tidak akan memberikan mereka kesempatan. Kita akan masuk ke kota secara diam-diam. Kita akan mencari bantuan. Kita akan mencari orang-orang yang berani melawan mereka." "Siapa?" tanya Retno, matanya memandang keluar jendela. "Siapa yang berani melawan Gunawan? Dia mengendalikan kota." "Pak Jono," jawab Rizal. "Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kita percayai."
Dia berani melawan mereka sekali, dia akan berani lagi. Mereka sampai di Wonosobo saat pagi hari. Kabut masih menyelimuti kota, dan Rizal merasakan aura dingin yang menusuk. Mereka memarkir mobil mereka di pinggir kota dan berjalan kaki, menyelinap ke dalam ganggang sempit, menghindari jalan utama. Mereka berjalan ke arah rumah Pak Jono. Jantung Rizal berdebar kencang. Ia berharap Pak Jono masih aman. Ia berharap ia tidak terlambat. Ketika mereka sampai, rumah Pak Jono kosong. Pintu terbuka, dan jendela-jendelanya pecah. Rizal merasa putus asa. Mereka menemukannya, bisiknya. Mereka menemukannya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pesan yang ditulis di dinding. Pesan itu sangat jelas, ditulis dengan darah, "Kau terlambat, nak. Dia sudah menjadi bagian dari sotoku." Rizal berteriak, suaranya pecah. Ia memukul dinding, ia memukul lantai. Ia menangis. Ia merasa ia telah gagal. Ia telah menempatkan nyawa Pak Jono dalam bahaya. Ia telah menghancurkan hidupnya, dan ia telah membunuh orang yang menyelamatkannya. Bima memeluknya. "Tenang, Rizal. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus membalas dendam." Retno melihat sekeliling. Mereka meninggalkan pesan ini agar kita takut. Mereka ingin kita lari. Tapi kita tidak akan lari. Kita akan melawan. Mereka memutuskan untuk mencari tempat persembunyian lain. Mereka menyewa sebuah kamar di sebuah penginapan kecil di pinggir kota yang tidak memiliki jendela. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka tidak bisa keluar. Mereka memesan makanan, tetapi mereka tidak bisa memakannya. Rizal masih dihantui oleh bayangan mayat yang terpotong-potong dan aroma busuk yang tercium di seluruh Wonosobo. "Kita tidak bisa hanya bersembunyi," kata Rizal. "Kita harus melakukan sesuatu." Bima mengangguk. "Kita akan memanggil teman-teman kita. Kita akan meminta mereka untuk datang ke sini. Kita akan membuat sebuah jaringan investigatif. Kita akan mengungkap kebenaran yang lebih dalam." Mereka menelepon teman-teman mereka, jurnalis-jurnalis dari seluruh Indonesia yang mereka percaya. Mereka meminta mereka untuk datang ke Wonosobo. Mereka meminta mereka untuk datang ke medan perang. Dan mereka datang. Dalam hitungan hari, penginapan kecil itu dipenuhi oleh jurnalis-jurnalis. Mereka datang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Yogyakarta, dari seluruh Indonesia. Mereka datang untuk melawan kejahatan. Mereka datang untuk mencari kebenaran. Mereka mulai bekerja. Rizal, Bima, dan Retno memimpin tim. Mereka menganalisis buku kumal Pak Jono. Mereka membandingkan nama-nama di dalamnya dengan laporan-laporan berita yang mereka miliki. Mereka menemukan sebuah pola. Semua orang yang terlibat dalam jaringan ini memiliki satu hal yang sama. Mereka semua memiliki koneksi dengan Gunawan. Mereka adalah teman-teman masa kecilnya, rekan-rekan bisnisnya, dan bahkan keluarga jauhnya. Jaringan ini bukan hanya tentang kekuasaan dan uang, tetapi juga tentang kepercayaan. Mereka tidak akan mengkhianati Gunawan, kata Bima. Mereka semua telah memakan soto itu. Mereka semua adalah bagian dari itu. Tiba-tiba, seorang jurnalis dari Jakarta, seorang wanita muda bernama Laras, memegang sebuah foto. Foto itu adalah foto yang diambil Rizal di gudang. Laras menunjuk ke sebuah detail kecil di sudut foto. "Ini," katanya, "ini adalah logo. Logo dari sebuah organisasi yang tidak dikenal. Sebuah organisasi yang didirikan oleh Gunawan dan ayahnya." Rizal, Bima, dan Retno terkejut. Mereka tidak pernah melihat detail itu. Mereka tidak pernah melihat logo itu. Retno mengambil foto itu, dan ia membandingkannya dengan nama-nama di buku kumal Pak Jono. Ia melihat nama-nama yang sama. Ia melihat nama Gunawan, nama ayahnya, dan nama-nama orang-orang yang terlibat dalam jaringan itu. Mereka adalah anggota dari sebuah organisasi rahasia. Sebuah organisasi yang didirikan untuk tujuan-tujuan gelap. "Ini bukan hanya tentang soto," kata Retno, suaranya tegang. "Ini adalah sebuah ritual. Ini adalah sebuah sekte. Mereka tidak hanya membunuh untuk uang, mereka membunuh untuk sesuatu yang lain." Rizal merasa mual. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menyadari,
Ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi berhadapan dengan penjahat biasa, ia berhadapan dengan iblis. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Jendela-jendela pecah, dan kaca berserakan di seluruh ruangan. Senter-senter menyala, dan suara-suara panik terdengar di mana-mana. "Mereka menemukan kita," teriak Bima. Rizal, Bima, dan Retno berlari ke arah pintu belakang, tetapi suara tembakan terdengar di mana-mana. Mereka tidak bisa lari. Mereka terperangkap. Rizal melihat wajah-wajah para jurnalis yang ia kenal, wajah-wajah yang penuh ketakutan. Mereka datang untuk membantunya, tetapi mereka akan mati bersamanya. Rizal merasa bersalah. Ia telah membawa mereka ke neraka. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak, "Rizal, kami datang." Rizal melihat ke arah jendela. Ia melihat sekelompok orang, mereka adalah warga Wonosobo. Mereka memiliki obor, mereka memiliki pentungan, dan mereka siap untuk bertarung. Ia melihat Pak Jono di tengah-tengah mereka. Pak Jono, yang seharusnya sudah mati, berdiri tegak, wajahnya penuh tekad. "Pak Jono," teriak Rizal. "Kau selamat." Pak Jono tersenyum. "Kau pikir mereka bisa membunuhku? Aku adalah tukang pos. Aku adalah hantu di Wonosobo. Mereka tidak bisa menemukanku." Rizal menatap Pak Jono, dan ia menyadari, Pak Jono tidak hanya bersembunyi dari Gunawan, ia juga mencari cara untuk melawan mereka. Ia telah menyatukan orang-orang Wonosobo, orang-orang yang berani melawan Gunawan. Orang-orang yang berani melawan kejahatan. "Kita akan melawan," teriak Pak Jono. "Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa Wonosobo bukan milik mereka. Wonosobo adalah milik kita." Rizal, Bima, dan Retno berlari keluar, bergabung dengan warga Wonosobo. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka siap untuk bertarung. Mereka akan melawan Gunawan dan jaringannya. Mereka akan berjuang untuk Wonosobo. Mereka akan berjuang untuk kebenaran. Pertempuran itu berlangsung sepanjang malam. Warga Wonosobo, yang dipimpin oleh Pak Jono dan dibantu oleh para jurnalis dari seluruh Indonesia, bertarung dengan gagah berani. Mereka tidak memiliki senjata api, mereka hanya memiliki obor dan pentungan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan untuk melawan. Di tengah semua kekacauan ini, Rizal mencari Gunawan dan Pak Kusno. Ia tahu, ia harus menemukan mereka. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia berlari ke arah gudang tua, tempat semuanya dimulai. Ia menemukan Gunawan dan Pak Kusno, yang sedang mencoba melarikan diri. Mereka terkejut melihat Rizal. "Kau," teriak Gunawan. "Bagaimana bisa kau selamat? Kau pikir kau bisa membunuhku?" jawab Rizal, suaranya penuh amarah. "Aku tidak akan mati sampai aku mengakhiri semua ini." Rizal menerjang Gunawan, dan mereka bertarung. Rizal tidak memiliki keahlian bertarung. Ia hanya memiliki amarah yang membara. Ia memukul, ia menendang, ia mencakar. Ia tidak peduli jika ia mati, ia hanya peduli untuk mengakhiri semua ini. Ia melihat Pak Kusno melarikan diri, dan ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada Gunawan. Ia harus mengalahkannya. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Polisi datang. Gunawan tersenyum. "Kau pikir polisi akan menangkapku? Aku memiliki mereka di bawah kendaliku." Namun, kali ini berbeda. Polisi yang datang bukanlah polisi yang Rizal kenal. Mereka adalah polisi dari Jakarta. Mereka adalah tim investigatif yang dikirim oleh pemerintah pusat. Rizal tersenyum. Ia tahu, ia telah menang. Gunawan dan Pak Kusno, yang mencoba bersembunyi di dalam gudang tua, akhirnya berhasil ditangkap. Mereka mencoba melawan, tetapi mereka kalah jumlah. Mereka diseret keluar, dan Rizal melihat wajah-wajah mereka yang penuh amarah dan kekalahan. Mereka tidak lagi terlihat kuat. Mereka terlihat seperti orang-orang gila. Pagi itu, saat matahari terbit, Wonosobo terlihat berbeda. Kabut masih menyelimuti kota, tetapi kali ini, kabut itu terasa seperti air mata yang membersihkan kota dari kejahatan.
Rizal berdiri di tengah jalan, di antara reruntuhan, menatap matahari terbit. Ia merasa lega. Ia merasa damai. Ia telah memenangkan pertempuran. Ia telah mengakhiri semua ini. Ia kembali ke penginapan, di mana ia menemukan Bima dan Retno yang sedang menunggu. Mereka bertiga saling memeluk. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya tahu, mereka telah melalui neraka dan kembali. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Bima. "Kita akan kembali ke Jakarta," jawab Rizal. "Kita akan menulis buku. Kita akan menceritakan kisah ini. Kita akan memastikan semua orang tahu kebenarannya. Kita tidak akan membiarkan Wonosobo menjadi kota yang dilupakan." Rizal, Bima, dan Retno kembali ke Jakarta. Mereka menulis buku. Buku itu menjadi bestseller. Buku itu memenangkan penghargaan. Mereka menjadi pahlawan nasional. Namun, mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan Wonosobo, kota yang mengajarkan mereka tentang kegelapan dan kebenaran. Mereka tahu, di setiap mangkuk soto yang mereka lihat, mereka akan selalu memikirkan tentang soto yang paling terkenal di Wonosobo. Soto yang dibuat dari daging manusia. Soto yang membuat mereka menjadi pahlawan. Bertahun-tahun berlalu, Wonosobo akhirnya pulih dari trauma. Kota itu tidak lagi diliputi oleh ketakutan, tetapi oleh kenangan pahit. Peringatan-peringatan dibangun di tempat-tempat yang dulunya menjadi lokasi kejahatan, dan sebuah monumen didirikan di alun-alun untuk mengenang para korban soto. Warung soto Pak Kusno dibakar hingga rata dengan tanah, dan tidak ada yang berani membangun kembali di atasnya. Tempat itu menjadi sebuah tugu peringatan, sebuah pengingat bahwa di balik setiap hidangan yang lezat, bisa jadi tersembunyi sebuah rahasia gelap. Rizal tidak pernah kembali ke Wonosobo. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Ia terus menulis, tetapi ia tidak pernah lagi menulis tentang kejahatan. Ia menulis tentang harapan, tentang pengampunan, dan tentang kebaikan. Ia mencoba untuk menebus dosa-dosanya, dosa-dosa yang ia rasakan karena ia telah makan soto itu. Ia mencoba untuk melupakan, tetapi ia tidak bisa. Setiap kali ia melihat nasi, tauge, atau daging, ia akan memikirkan tentang soto Pak Kusno. Ia akan memikirkan tentang Wonosobo. Ia menikah, dan ia memiliki seorang anak perempuan. Ia menamai anaknya Nara, yang berarti cahaya dalam bahasa kuno. Ia ingin anaknya menjadi cahaya di dunia yang gelap. Ia ingin anaknya menjadi orang yang tidak akan pernah takut untuk mencari kebenaran, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Ia ingin anaknya menjadi orang yang akan melawan kejahatan, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Rizal tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Tetapi ia tahu, ia telah berjuang, ia telah memenangkan pertempuran, dan ia telah mengakhiri semua ini. Ia telah menjadi pahlawan. Ia telah menjadi orang yang ia inginkan. Ia telah menjadi jurnalis yang mencari kebenaran, dan ia tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus berjuang untuk kebenaran, bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia tahu, ia akan menjadi soto yang paling pahit yang pernah ada. Soto yang dibuat dari daging manusia, soto yang akan selalu mengingatkannya tentang Wonosobo.